Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Mandasari, NIM 64207051, kelas 641A11 dari Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen leadership. Sebenarnya, apa itu kepemimpinan leadership? Istilah ini merujuk pada suatu kemampuan seseorang dalam memimpin kelompok orang atau organisasi. Pengertian kepemimpinan secara umum. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan begitu, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membantu dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Secara umum, seorang pemimpin memiliki aura karismatik di dalam dirinya, memiliki visi misi yang jelas, mampu mengendalikan apa yang dipimpin, dan tentunya pandai dalam berkomunikasi. Namun, pemimpin yang paling efektif adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya pemimpin dan beradaptasi dengan berbagai situasi. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Setelah memahami pengertian kepemimpinan, tentunya kita juga perlu mengetahui apa tujuan kepemimpinan tersebut. Berikut penjelasannya. 1. Sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. 2. Memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang bisa diinginkan. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Setelah memahami tujuan kepemimpinan, kita juga harus mengerti apa fungsi kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Pemimpin memiliki fungsi yang sangat penting dalam organisasi, baik untuk keberadaan dan juga kemajuan organisasi tersebut. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. 2. Fungsi sebagai top manajemen. Fungsi sebagai top manajemen adalah fungsi kepemimpinan dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Dalam bukunya Kepemimpinan yang Efektif, Hadari Nawawi menyebutkan beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu 1. Fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara melakukan, bila mana waktu pelaksanaan, dan di mana tempat mengerjakan, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain,
fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. 2. Fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. 3. Fungsi partisipasi. Pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. 4. Fungsi delegasi. Pemimpin dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain, misalnya membuat dan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi adalah bentuk kepercayaan seorang pemimpin kepada seseorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. 5. Fungsi pengendalian. Pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Contoh skill kepemimpinan dalam organisasi. 1. Menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin yang hebat menciptakan proyeksi di masa depan. Ia akan memberikan gambaran masa depan yang jelas dan menarik juga, memotivasi orang lain agar mampu meraihnya. Nah, jika Anda sedang memegang jabatan sebagai manajer, memotivasi dan mendorong rekan tim menjadi tugas utama Anda supaya tujuan perusahaan tercapai. Ini juga termasuk bisnis yang baru berkembang. 2. Memiliki integritas dan kejujuran tinggi. Pengertian kepemimpinan juga mencakup integritas dan kejujuran yang tinggi. Lakukan apa yang pernah Anda katakan, dan mereka akan melakukan hal yang sama. Dalam beberapa kasus, bawahan atau tim akan menanyakan beberapa pertanyaan krusial. Penting sekali untuk menjawabnya dengan jujur, meskipun mereka pada akhirnya tidak menyukai jawaban Anda. Namun, mereka pasti bisa menerima dan melaluinya dengan baik, asal Anda tetap bekerja sama mereka. 3. Mempelajari dan menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin direkrut, dilatih, dan dipilih untuk menyelesaikan masalah dan mencari peluang pasar. Tidak hanya kecerdasannya yang dibutuhkan, tapi juga kemampuan menganalisa yang baik dan skill lain yang tidak dimiliki oleh rekan lainnya. 4. Bekerja agar hasilnya tercapai. Beberapa orang biasanya hanya menonton di belakang dan melihat prosesnya. Namun, seorang leader yang baik akan terjun bersama timnya agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Seorang leader memiliki ketekunan, patuh, dan dorongan yang tinggi agar targetnya tercapai di waktu yang tepat. 5. Komunikasi yang bagus. Ada banyak cara berkomunikasi seorang leader dengan timnya. Ada yang menggunakan Skype, telepon, meeting, email, blog, dan media lainnya. Nah, dalam hal ini menjadi tidak penting sering-sering bertemu, tapi tugas tidak segera dijalankan. Hal yang paling penting bagi pemimpin adalah tugas selesai dengan baik dan targetnya tercapai, apapun media komunikasinya. Tidak lupa, ia memberikan detail job yang jelas dan terus berkomunikasi dengan tim agar pekerjaan berjalan di jalan yang benar. 6. Memiliki hubungan erat. Pengertian kepemimpinan juga harus mengikut serta hubungan yang erat antar anggota. Ia percaya pada bawahan dan begitu sebaliknya. Seorang pemimpin memikul tanggung jawab yang besar atas pekerjaan timnya.
Itu artinya hubungan yang baik di lingkaran mereka harus tercipta dengan baik. 7. Bersikap profesional. Seorang pemimpin juga harus memiliki keahlian yang khusus, tentu saja untuk membimbing timnya. 8. Memberikan strategi. Pemimpin tentu saja memiliki visi jangka panjang. Ia tahu bagaimana menghindari kesalahan fatal yang berakibat pada perkembangan bisnis. Mereka kadang dituntut menjadi orang yang taktis dalam menghadapi persaingan pasar. 9. Bersifat membangun. Pengertian kepemimpinan menurut temuan Jack Denger dan Joseph Folkman ini juga mengikuti aspek pembangunan. Maksudnya, pemimpin yang baik hendaknya terus belajar, mengembangkan skill teknis dan profesionalitasnya. Mereka mencari karyawan yang paling menjanjikan dan memberikan training yang baik, sehingga bisa menjadi generasi penerus perusahaan. 10. Melakukan inovasi. Dalam bidang bisnis, inovasi bukan lagi barang baru. Bahkan secara langsung pasar menggeret pelaku bisnis dan perusahaan untuk terus berinovasi agar bisa bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Gaya kepemimpinan dalam organisasi. Setiap pemimpin organisasi memiliki gaya kepemimpinan yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa gaya kepemimpinan yang ada di dalam organisasi. 1. Kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi dilakukan dengan cara mengatur berbagai hal secara sistematis. Gaya kepemimpinan ini pada umumnya dapat ditemukan pada kantor atau instansi pemerintahan dan perusahaan besar yang telah mempunyai budaya organisasi yang kuat sejak lama. Dalam penerapannya, terdapat aturan-aturan tertentu yang membuat para bawahan harus mengikuti semua regulasi yang ada dan tidak punya ruang untuk mendobraknya. 2. Kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis menempatkan seorang pemimpin yang dominan dalam berbagai keputusan dan tindakan. Dengan kata lain, pemimpin memiliki kekuasaan mutlak dan nyaris tidak ada celah bagi bawahan untuk memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini seperti dapat ditemukan pada organisasi kemiliteran, di mana kekuasaan pemimpin sangat mutlak. Selain itu, terdapat batasan yang tegas antara atasan dengan bawahan. 3. Kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memungkinkan para bawahan untuk mendapat kebebasan dari para pemimpin. Dengan kata lain, bawahan memiliki ruangan untuk mengambil keputusan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka yakini. Meskipun demikian, gaya kepemimpinan ini umumnya hanya diterapkan jika bawahan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam membuat sebuah keputusan. 4. Kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif ini memberikan kesempatan bagi para bawahan untuk ikut berpartisipasi lebih banyak dalam membuat keputusan. Artinya, pendapat para bawahan akan menjadi bahan pertimbangan bila sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, dalam gaya berkepemimpinan ini biasanya terjalin hubungan yang baik antara atasan dan bawahan,
karena tidak ada suasana otoriter. Biasanya, gaya kepemimpinan seperti ini dapat ditemukan pada perusahaan startup atau organisasi nirlaba. Kesimpulan, kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi, mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, dan memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Pada dasarnya, setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya, meskipun beberapa orang memang lebih dominan. Dalam penerapannya, setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang unik, sesuai dengan karakter dan situasi tertentu. Seharusnya, memahami kepemimpinan tidak hanya sebagai wacana saja, tetapi dapat diterapkan di lingkungan kerja demi membentuk budaya organisasi yang baik. Dan yang pasti, para anggotanya atau karyawan akan mengikuti langkah seorang pemimpin yang menginspirasi. Demikian penjelasan dari saya ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.